Selamat pagi Bu Endah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ayu, selamat pagi, kabar baik. Bu Ayu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Ada kabar apa? Atau ada yang ingin dibicarakan dengan saya Bu? Eh, banyak, kabar banyak. Oke, Ya silakan kita Bu Endah. sudah, ya Bu, kita kan sudah menjalani selama 3 bulan ini. 3 bulan lebih lah berjalan, kita menjalani CGP dan pastinya kita sebagai guru untuk tugas utamanya itu kan banyak sekali Ya, kendalanya selain betul. di tugas utama. Saya merasa kewalahan sebetulnya di kegiatan yang seperti ini Bu, seperti ruang kolaborasi. Kalau dielaborasi mungkin masih bisa mengondisikan ya, tapi kalau dielaborasikan benar-benar harus tatap muka. Nah itu, Profil penuh ya Bu ya? ya betul, harus hadir secara penuh. Jadi saya di sini ingin curhat, ya, kita Iya, sharing-sharing sharing ya, ya Bu. harus bagaimana langkah saya atau mungkin ada sesuatu yang bisa saya lakukan seperti itu. Monggo Bu Endah, kalau mau ada yang di pas apa ingin sharing dengan saya silahkan. Ya, terkait dengan manajemen waktu ketika menjadi CGP yang sudah berjalan atau yang sudah melalui 3 bulan lebih, di sini manajemen diri saya itu merasa kurang karena terkendala jadwal. Terkadang kan jadwal pagi terus siang harus mengkondisikan, apalagi kalau di SMA kan beda ya Bu ya, Oh iya, pelajaran sampai di jam setengah 4 jam sore. Jadi dan kebetulan secara kebetulan kalau kegiatan ruang kolaborasi ini selalu bersamaan ya. bersamaan, betul, Iya. bersamaan dengan jadwal saya mengajar. Jadi saya itu harus manajemen diri saya harus seperti apa ketika itu, sedangkan tidak semua Bapak Ibu guru ketika tidak nyaman jam itu bisa. Itu yang menjadi kendala utama saya di situ. Bu maaf, saya nggak kedengeran. Oh ya, sudah terdengar suara saya Bu. Jadi Iya, memang kendalanya itu di situ, tidak semua ketika ada jadwal ruang kolaborasi meskipun sudah terjadwal ya Bu, tetapi iya. kadang-kadang kita nggak tahu nanti jam berapa. Ada yang mendesak gitu ya, apa yang Nah, tiba-tiba memang ada gitu. betul. Umumnya jam 1 Bu, tetapi ketika jam 1 itu terkadang kita harus bekerja secara mendadak itu sangat sulit. Dan saya yang pertama di situ sih. Sekarang manajemen waktu seperti yang sudah menjadi permasalahan tadi, kan setiap apa kita mengikuti CGP di tengah tugas yang begitu banyaknya utamanya sebagai seorang pengajar, tentunya kan kita kan sebagai seorang pengajar ya Bu ya, itu Ya, tugas utama kita, tapi ada beberapa tugas lain yang disampaikan ke kita. Kalau Bunda sendiri, bagaimana cara Bu Indah menyikapi waktu yang Ibu hadapi dan seperti apa caranya untuk menyikapi dan memanage waktu yang apa yang ada Bu Indah biar supaya semua berjalan dengan sama, bisa apa kita bisa menyelesaikan tugas CGP kita, kita bisa menyelesaikan tugas yang disampaikan kepada kita di sekolahan, juga kita bisa apa tuh mengajar pembelajaran di kelas. kalau selama ini yang sering sudah saya lakukan yang pertama itu saya berusaha menjadi artinya apa? Artinya saya berusaha untuk mengganti jam atau mungkin bertukar jam dengan kata ibu yang lainnya. Tetapi tidak semuanya bisa ketika memang saya mencoba untuk namanya berkomunikasi dan berkomunikasi. Jadi saya tidak belajar bertukar jam atau meminta jam itu pernah sampai meminta jam kepada guru dan jadi saya mengkomunikasikan itu yang kemudian yang kedua, ketika saya tidak bisa hadir itu saya mencoba untuk memberi tugas kepada anak-anak saya baik secara mandiri, yang pastinya secara mandiri baik secara luring ataupun daring gitu. Jadi sebagai pengganti diri saya hadir di tengah anak-anak itu tugas, tapi yang paling saya lakukan utamanya itu saya berusaha untuk hadir di tengah anak-anak secara penuh. Jadi kalau tidak berbagi jam ya meminta jam. Iya, kalau SMA kan bisa juga itu Bu ya. Kan ada sekarang SMA bisa bawa handphone ya Bu. Ya, Jadi ya. itu bisa dipakai untuk memberikan apa itu namanya penugasan mungkin ya. Ya. Iya. Tadi jadi mungkin
waktu kita nggak bisa mentok, kadang kan kalau kita tukar jam kan ada yang tabrakan gitu ya Bu ya, Ya, ada yang betul. sama. Nah itu kita bisa memberikan tugas lewat handphone ya Bu ya. Betul. Kalau kalau SMA kan bisa menggunakan handphone. Jadi Itu memang menata jadwal yang pastinya itu tidak mudah ya Bu ya. Menurut saya tuh kan nggak mudah. sangat tidak mudah. Iya. Dan kalau kita Apalagi jadwal ada. iya, kadang kan kita kan apa teman kita juga ngajar jam di kelas lain seperti itu ya Bu ya. Dan kalau kita di sekolah manajemen waktu yang kita sudah tata, pasti itu melibatkan banyak orang ya Bu ya. Mungkin kita ada beberapa teman yang kita minta untuk jamnya tadi kan melibatkan banyak teman. Nah, menambah tenaga juga mungkin waktu yang diberikan. Nah, rencana Bu Ida sendiri apa saja yang kira-kira bisa dilakukan untuk meminimaliskan tadi Bu? Mungkin kendala-kendala yang karena kita melibatkan banyak orang mungkin apa namanya teman kita juga bentrok sama jamnya mereka sendiri. Kalau untuk jaga dekat yang bisa saya lakukan, jaga dekat yang bisa saya lakukan itu yang pertama adalah saya membuat tugas. Jadi Modul ya. ya tugas itu apa sih sebagai tugas gitu bisa apa semacam sebuah rangkuman isinya hanya tugas-tugas saja itu tidak bertugas. Jadi di situ saya melaksanakan action plan-nya adalah tugas itu yang utama karena saya tidak pernah tahu nanti jadwal Bapak Ibu seperti apa, maksudnya jadwal untuk kita ke depannya seperti apa. Kemudian kalau harus menentukan dari seketika itu juga kan sangat kecil kemungkinannya, mungkin apalagi di awal-awal tahun ajaran gitu, maksudnya tahun masuk kembali gitu dan semester 2 besok. Jadi saya mencoba untuk saat ini memikirkan bagaimana saya bisa membuat soal kepada anak-anak saya, membagi tugas kepada anak-anak saya baik secara daring ataupun yang sekiranya memang tidak membebani, yang pasti tidak membebani anak. Iya. Saya juga tidak membebani saya pribadi. Itu Itu untuk mengganti ya Bu ya. untuk Iya. menggantinya, jadi biar sama-sama juga tidak merasa apa namanya merasa terbebani, merasa dirugikan. Jadi bagaimana bisa saling menggantikan dan saling memahami. Jadi untuk rencana saya nanti untuk kedepannya itu namanya yang setelah pertemuan itu semester 2, saya sebelum masuk semester 2 saya harus menyiapkan tugas itu penting bagi saya kalau menurut saya. Tetapi kalau untuk yang kedua seperti yang saya berkolaborasi atau saya melakukan ganti jam itu sebenarnya sangat kecil kemungkinan dan itu mungkin fleksibel sih bisa dilaksanakan. Tetapi kalau memang ada tugas itu kan kita bisa lebih aman, bisa lebih ayem bahwa oh ya ini saya sudah punya pegangan. Ketika saya tidak masuk kelas, apa yang mau saya bagikan kepada mereka, saya bisa share kepada mereka sehingga bisa menggantikan peran saya dalam tugas itu. Iya. Jadi memang komunikasi dan kolaborasi itu memang sangat penting ya Bu ya, sama rekan itu Bu ya, sangat penting sekali karena kita nggak bisa melepas kemungkinan kita nggak bisa sendiri, nggak bisa, kita harus meminta teman-teman masjid untuk membantu kita, nih Bu. Nah lebih pentingnya lagi kalau kita sendiri sudah siap dengan beberapa materi yang akan disampaikan ke anak atau untuk penugasan tadi. Nah, tadi Bu Indah bicara kalau merencanakan akan membuat tugas secara daring ya Bu ya, maupun luring. Rencana yang akan Ibu Indah lakukan itu membuat apa namanya LKPD itu tadi kapan dan mau akan dimulai kapan? Pembuatan rencana yang ingin Ibu tuangkan dalam LKPD untuk menutup jam-jam yang pun Ibu tinggalkan tuh kapan akan Ibu laksanakan? Yang pasti artinya jadi pengajar itu di akhir semester ini kebetulan juga kita akhir juga nanti untuk kegiatan cek-ceknya, jadi berusaha untuk di semester 2 ini saya sudah pegang, artinya ketika masuk bulan Januari itu saya sudah pegang benar-benar tugas itu ya paling tidak selama 2 minggu sampai 4 minggu yang akan datang saya sudah bisa dan harus. Berarti kita benar-benar harus meluangkan waktu ya Bu ya untuk membuat tadi rencana-rencana tadi yang
Nah, itu yang mungkin juga membutuhkan waktu juga ya, Bu, ya. Nah, jadi sebelum kita ke LMS masa depan gitu ya, bisakah atau action plan lain itu selesai itu gimana, Bu? masuk karena saya kan sampai jadi kalau ada nanti maksudnya sudah saya enak saya sudah tidak repotan dan saya sendiri juga lama dua sampai satu bulan yang akan datang 2 minggu sampai 1 bulan yang akan datang itu harus jadi. Ya, berarti benar-benar Bu, ini harus memakan waktu buat itu tadi benar-benar ya. Nanti dijadikan temannya yang diganti pun nggak harus apa tuh kewalahan buat tugas apa yang akan diberikan karena Ibu ini sudah mereng-reng apa itu namanya tugas-tugas apa yang diberikan ke anak tadi ya Bu ya. Dan sepertinya Bu Indah sudah tahu langkah apa yang akan Bu Indah lakukan dan harus segera Ibu dimulai dan harus menyelesaikan dalam jangka waktu tadi dan bagaimana Bu rasanya untuk menyelesaikan semua itu tuh Ibu Indah seperti apa? Kalau enggak tadi saya malah merasa lebih ayem tenang gitu. Saya sudah punya bahan tugas itu lebih bisa ya saya punya bahan gitu loh Bu. Artinya saya sudah punya pegangan ketika saya harus melepas jam ngajar saya atau mungkin kalau memang sebenarnya harus melepas artinya merelakan saya kaki gantinya gitu lebih tenang. Nah, setelah kita melakukan beberapa tadi Bu ya, sharing tadi, perasaan Bu Indah setelah kita sharing gimana Bu? Sudah tahu sih yang pasti setelah kita bicara banyak tadi saya sudah tahu saya harus seperti apa dan bagaimana dan action terdekat saya itu seperti apa saya sudah tahu. Memang harus ada satu tindakan di mana saya sudah punya solusi gitu. Jadi terima kasih saya sudah diajak berbicara dengan Bu Ayu, sudah ngobrol hari ini, jadi saya sudah merasa lebih tenang. Sudah tahu. Memberikan solusi ya Bu ya? Ya, sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, jadi Ibu Indah udah tahu apa yang harus diberikan ke anak untuk mau tugas Bu Indah yang begitu banyaknya di luar kan, di luar jam sekolah mungkin Bu Indah juga harus tetap mengajar ya Bu ya. Kita juga harus mengisi beberapa LMS ya Bu ya. Ya, seperti itu. Ya Bu, mungkin apa namanya percakapan kita sering kita saya rasa cukup ya Bu ya. Yang penting saya sudah tahu. Jadi saya harus seperti apa dan bagaimana setelah ngobrol dengan Ibu sudah menemukan solusi dan menemukan apa yang harus Ibu lakukan dan tanggung jawab Ibu juga sudah apa melaksanakan tanggung jawabnya Bu Indah. Mungkin itu yang dapat saya berikan Bu dari sharing ini Bu. Ya, saya rasa sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Sampai ketemu di jam mengajar berikutnya.